beranggotakan Debbie Lestari, NIM 85712019, Dina Yuliana 856712477, Ainun Diana 856711357, Aini Purwanti 8567124, Risa Estiani 856771142. kami akan melakukan praktikum ilmu pengetahuan alam. Tujuan penelitian: 1. Mengidentifikasi simbiosis parasitisme. 2. Mengidentifikasi simbiosis komensalisme. 3. Mengidentifikasi simbiosis mutualisme. Alat dan bahan: 1. Alat-alat tulis. 2. Lembar pengamatan. 3. Lingkungan sekitar. Simbiosis adalah suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu. Simbiosis dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies di mana satu spesies mendapat keuntungan sedangkan spesies lainnya dirugikan. Berikut contoh dari simbiosis parasitisme. Yang pertama yaitu benalu dengan pohon coklat. Terlihat benalu menumpang hidup di pohon coklat, sehingga pohon coklat akan kehilangan makanan atau sebagian dari makanannya berkurang. Yang kedua yaitu ulat dengan tanaman rumput. Terlihat ulat tersebut memakan dedaunan pada tanaman rumput, sedangkan pada tanaman rumput itu menjadi rugi sebab dedaunan tanaman tersebut habis dimakan ulat. Yang ketiga, nyamuk dengan manusia. Nyamuk mendapat keuntungan dengan menghisap darah dari manusia, sedangkan manusia dirugikan karena dapat terjangkit penyakit berbahaya. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana satu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Berikut contoh simbiosis komensalisme. Yang pertama, bunga anggrek dan pohon rambutan. Pada interaksi ini, bunga anggrek mendapat keuntungan karena ia dapat memperoleh sinar matahari dan juga tempat hidup. Sedangkan pohon rambutan tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan. Tumbuhan paku dengan pohon nangka. Sama halnya dengan anggrek, hubungan antara tumbuhan paku dengan pohon nangka membentuk simbiosis komensalisme karena tumbuhan paku mendapat tempat hidup, sedangkan pohon nangka tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan. Yang ketiga, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hidup bersama di antara dua spesies makhluk hidup, di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Berikut contoh simbiosis mutualisme. Yang pertama, kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu menghisap nektar yang terdapat pada bunga, sedangkan timbal baliknya adalah bunga mendapat bantuan dari kupu-kupu untuk penyerbukan. Yang kedua, lebah dengan bunga. Pada interaksi tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu atau nektar yang merupakan makanan lebah, dan lebah membantu proses penyerbukan pada bunga. Selanjutnya, tumbuhan dengan cacing tanah. Tumbuhan sangat terbantu oleh adanya cacing tanah yang membuat lubang-lubang di dalam tanah. Air dan udara yang diperlukan tumbuhan menjadi lebih mudah meresap dan diserap oleh akar. Sebaliknya, cacing tanah mendapat makanan dari daun-daun kering berguguran yang kemudian membusuk. Pembahasan Simbiosis parasitisme. Pada tabel tersebut menunjukkan adanya hubungan parasitisme antara dua makhluk hidup. Hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana yang satu pihak dirugikan dan pihak yang lain diuntungkan. Adanya simbiosis parasitisme sangat diperlukan guna menjaga kelangsungan hidup organisme di dalam suatu ekosistem. Hubungan interaksi antara benalu dan inangnya termasuk salah satu simbiosis parasitisme. Benalu sebenarnya memiliki klorofil dan dapat melakukan fotosintesis secara mandiri. Namun, ia mengambil alih air dan hara atau mineral yang berasal dari inangnya. Hal ini mengingat benalu tidak ada akses menuju ke tanah.
sehingga inangnya dirugikan sebab pengaruh hasil penyerapan dari akar digunakan untuk perkembangan benang. Selanjutnya, ulat dan tumbuhan. Ulat memperoleh keuntungan dikarenakan mendapat sejumlah makanan dari tumbuhan yaitu daun, sedangkan tumbuhan rugi dikarenakan dedaunan habis dimakan ulat. Dan yang terakhir, manusia dan juga nyamuk. Salah satu contoh hasil dari hubungan manusia dan nyamuk yaitu demam berdarah. Nyamuk yang terlibat dalam kasus ini yaitu nyamuk Aedes aegypti yang akan menyerang aliran darah pada manusia. Hal ini berakibat buruk bagi manusia, dan nyamuk mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah manusia atau mungkin menyebarkan penyakit dan berkembang biak. Pembahasan simbiosis komensalisme. Contoh simbiosis komensalisme yang kedua adalah interaksi antara tanaman anggrek dengan pohon rambutan. Dalam hal ini, tanaman anggrek akan melekat atau merambat pada pohon rambutan dengan tujuan untuk mendapatkan air, sinar matahari, dan senyawa lainnya. Semuanya dibutuhkan untuk melaksanakan fotosintesis. Cara tanaman anggrek mendapatkan air adalah dengan menyerap air dan juga mineral yang terdapat pada kulit pohon rambutan tersebut. Selain itu, juga sanggup menyerap dari batang yang telah lapuk. Kejadian ini sebetulnya untuk bagi tanaman anggrek, akan tetapi tidak memberi pengaruh apapun bagi pohon rambutan, tanaman paku, dan pohon nangka. Jika diamati, tanaman paku yang melekat erat di pohon inangnya. Dalam persoalan ini, tumbuhan paku mempunyai karakter yang serupa dengan tanaman anggrek, yaitu mereka akan melekat atau ditempelkan pada pohon dengan objek untuk mendapatkan sinar matahari yang lebih baik dan beberapa bahan lain untuk fotosintesis. Meskipun tanaman ini melekat di suatu pohon, akan tetapi tanaman ini tidak merugikan tanaman yang ditempelinya, sebab tidak menyita cadangan makanan dari tanaman yang ditempelinya. Pembahasan mutualisme. Makna kata mutual adalah saling, sehingga simbiosis mutualisme adalah suatu interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, ketika terjadi interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda, maka keduanya akan mendapatkan manfaat. Pada umumnya, makhluk hidup yang melakukan simbiosis mutualisme akan mengalami kerugian apabila tidak melakukan simbiosis. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lain menjadi begitu penting bagi dirinya. Contoh simbiosis mutualisme yang pertama adalah interaksi antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu pada umumnya menyukai makanan sari manis atau nektar pada bunga, sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan terbantu karena serangga cantik ini membantu menyebarkan serbuk sari. Ketika kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya akan menyentuh bagian putih dan benang sari pada bunga, sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putih dan terjadi proses penyerbukan pada bunga. Yang kedua, lebah dan bunga. Sama halnya seperti kupu-kupu dan bunga. Lebah dan bunga memiliki hubungan simbiosis mutualisme, yaitu bunga memiliki madu atau nektar yang merupakan makanan lebah dan bunga membantu lebah dalam proses penyerbukan. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa 1. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua spesies makhluk hidup yang berbeda, di mana pihak yang satu mendapat untung dan merugikan pihak yang lain. Simbiosis parasitisme berpengaruh buruk pada tumbuhan yang ditumpanginya, namun parasit tidak akan membunuh tumbuhan inangnya atau tumbuhan yang ditumpanginya, karena kalau inangnya mati, maka parasitnya juga akan mati karena kekurangan makanan. 2. Simbiosis komensalisme adalah dua spesies makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan, sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Simbiosis komensalisme ini juga dapat berpengaruh buruk bagi tumbuhan yang ditumpanginya jika terjadi terus-menerus, karena dapat menghambat pertumbuhan atau berkurangnya produktivitas tumbuhan inangnya. 3. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa simbiosis mutualisme adalah hubungan dua spesies makhluk hidup yang hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain.